Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat belajar bersama Bu Ita lagi. Hari ini kita akan belajar yaitu tema 5 cuaca, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini, pertama, siswa dapat membandingkan dua pecahan dengan benar. Kedua, siswa dapat menemukan istilah yang berkaitan dengan pengaruh cuaca. Ketiga, siswa dapat memperagakan gerak cepat, lambat sesuai iringan musik. 4. Siswa dapat mempraktikkan gerak keseimbangan dalam senam lantai. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita lanjut dalam pembahasan materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sejak pagi hingga siang hari, hujan turun. Sore ini hujan telah reda. Cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Ini anak ibu, ini ada kue coklat dan kue vanila. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut. Nih, kue coklat tadi ini dipotong menjadi 2 bagian sama besar, maka dapatnya ada 1/2 atau setengah. Ini setengah, ini setengah ya. Lain pula dengan kue vanila, dia memotongnya menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut ini. Ini dipotong menjadi, yang kue vanila tadi ini dipotong menjadi 3 ya anak-anak ibu. Maka bagiannya menjadi 1/3. Jadi anak-anak ibu, pasti kita bisa melihat jika satu bagian sama besar dibagi 2, maka jadinya setengah bagian yang ada. Nih anak ibu. Sedangkan kue vanila itu dipotong menjadi 3 bagian, 1, 2, 3. Jadi sama besar ya anak ibu. Maka masing-masing kue ini nilainya 1/3. Artinya 1/3 dari bagian yang ada. Manakah yang lebih besar, manakah yang lebih kecil? Berilah tanda. Tanda seperti ini itu lebih besar. Kalau tanda seperti ini itu lebih kecil. Kalau ibu, supaya kamu ingat, ibu tandai seperti ini. Kalau tandanya seperti ini anak ibu, nih menghadap ke tangan kiri ya, itu lebih besar. Kalau menghadapnya ke tangan kanan itu lebih kecil di tempat yang telah tersedia. Sekarang bandingkan 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian vanila. Kue coklat tadi kan dibagi, yang 1 bagian tadi dibagi menjadi 2 bagian, dan dapat 1/2 atau setengah. Kemudian kue vanila tadi dibagi menjadi 3 bagian, makanya nilai pecahannya adalah 1/3. Ini ingat anak ibu, ini tandanya apa tadi? Lebih besar. 1/2 atau 1/2 lebih besar daripada 1/3. Paham anak ibu? Jadi mana yang besar? Setengah atau 1/2 atau 1/3? Jadi yang besar adalah 1/2. Sekarang bandingkan 2/2 ya. 2/2
bagian kue coklat dari 2/3 bagian kue vanila. Di sini kita udah bisa melihat ya anak-anak ibu, dari roti coklat ini kita udah bisa melihat mana yang besar dibandingkan dengan kue vanila ya. Bisa kita simpulkan di sini 2/3 maksud ibu ya, 2/2 lebih besar daripada 2/3. Nih 2/2 ini lebih besar dari 2/3. Dari gambar aja kita sudah bisa melihat ya anak-anak ibu. Jadi ibu ingatkan lagi ya, angka yang di atas ini pembilangnya ya, namanya pembilang, di bawah penyebut. Pembilangnya sama-sama angka 2 ya anak ibu. Yang sedangkan penyebutnya di sini 2, di sini 3. Semakin kecil penyebutnya, ingat anak ibu, semakin kecil penyebutnya, semakin besar pecahannya, atau semakin besar nilai pecahannya. Siti memotong setiap setengah bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut. Tadi kan kita nak bagi nih kuenya menjadi 2 bagian, ini setengah, sini setengah. Sekarang kita bagi menjadi 4. Yang separuh ini tadi, setengah ini tadi kita bagi 2, ini kita bagi 2 juga, makanya dapatnya dia 1/4. Ini bagi jadi 4 bagian, jadi nilainya pecahnya dah 1/4 ya, masing-masing 1/4. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Jadi 1/4 ini lebih kecil daripada 1/3. Ini 1/4 ini lebih kecil dari 1/3. Paham anak-anak ibu? Lalu bandingkan 2/4. Bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila ya. Jadi di sini 2/4 lebih kecil dari 2/3. 2/4 ini lebih kecil dari 2/3. Lihat gambarnya ini. Ini tanda lebih kecil. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Ini 3/4 nih ya, ini 3/3. Berarti mana yang besar? Ini 3/4. Ingat anak ibu, 3/4 lebih kecil dari 3/3, atau kurang dari 3/4 kurang dari 3/3. Sekarang kita bandingkan lagi 1/4 atau 1/4 bagian kue coklat dengan 1/6 bagian kue vanila. Nih tadi kan ibu bilang tadi, ini kuenya tadi itu dibagi menjadi 4 bagian, masing-masing adalah nilainya pecahannya 1/4 atau 1/4. Kemudian kue kue vanila tadi dibagi menjadi 1/6, jadi 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sekarang kita bandingkan 1/4 nih, 1/4 lebih besar dari 1/6. Nampak anak ibu? Ini dibagi 4 sama besar ya. Ini bagi jadi 6 bagian. Jadi nilainya 1/6. Jadi 1/4 ini lebih besar dari 1/6. Ingat ibu ya, semakin kecil angka penyebutnya, semakin besar nilai pecahannya. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dengan 2/6 bagian kue vanila. Nah, ini yang mana anak ibu?
Mana yang besar? 2/4 lebih dari 2/6 atau lebih besar dari 2/4 lebih besar dari 2/6. Mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut. Ini ada 1/2, ini ada 1/3, ini ada 1/4, ini ada 1/6. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama. Pembilang yang ingat anak ibu, angka yang ada di atas ini seperti angka 1, angka 1, angka 1, angka 1, itu adalah namanya pembilang. Sedangkan yang angka di bawahnya ini 2, 3 tidak sama ya nak ya. Ini sedang ini 2 penyebut namanya ya. Ini 3 tidak sama kan. Ini 4, ini 6. Berarti penyebutnya tidak sama ini. Namun bilangan penyebutnya berbeda-beda. Jadi untuk pecahan dengan angka pembilang yang sama, perhatikan, makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahannya. Semakin besar nih, ini kan angka 6 nih besar nih. Berarti bukan besar pula nilai pecahannya, semakin kecil. Paham anak ibu? Ya. Nah, kita lanjut lagi, yaitu dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Anak-anak tahu sendiri ya, di tempat kita kadang cuacanya cerah, kadang datang hujan, kemudian datang mendung, nanti datang cerah lagi. Itu namanya perubahan cuaca ya anak ibu. Cuaca itu selalu berubah-ubah, tidak menetap ya, tidak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas, namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain, misalnya penyakit flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Kemudian mimisan. Jika udara terlalu panas, orang juga akan mudah mimisan. Kemudian sesak napas. Suhu udara yang berubah cepat menyebabkan sesak napas. Istilah khusus pada artikel tentang dampak perubahan cuaca. Kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca itu yang kita temukan, yaitu misalnya cuaca ekstrim itu bisa mendatangkan penyakit flu, mimisan, sesak napas. Kemudian kita juga menganjurkan pakai masker. Kemudian suhu tubuh kita juga tidak menentu. Ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut. Istilah itu adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misalnya pada siang hari udara terasa sangat panas sekali. Kemudian pada malam hari hujan sangat deras. Udara terasa sangat dingin. Juga sering orang yang fisiknya tidak kuat bisa datang menimbulkan penyakit seperti panas dingin, kemudian bisa flu, itu diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Kita masuk lagi, yaitu pembelajaran 4 ya anak-anak ibu. Ini ada artikel ya. Artikelnya ini kita baca. Jangan anak-anak ibu simak. Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Apakah isi artikel berikut yang kalian dapatkan? Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Ya, kalau misalnya cuacanya musim hujan, bisa juga orang sakit, misalnya sakit diare. Mungkin musim panas bisa juga sakit sakit Bu? Demam, riang. Kalau suhunya misalnya suhu dingin tidak cocok, suhu panas juga tidak cocok. Kalau cuacanya
tidak menentu. Apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berikut kalian itu? Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Setelah itu, ceritakanlah kepada kami istilah apa yang kalian temukan. Ini artikelnya anak ibu, pengaruh cuaca terhadap kesehatan perilaku. Ini diambil dari Jakarta, CCN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki berpengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas, angin berembus dengan lembut, kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat, tidur pun menjadi tidak nyaman. Hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi. Salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin, alergi pun dapat bertambah parah. Hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru, kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Paham ya anak ibu maksudnya itu? Itu artikel pertama. Kemudian artikel kedua, perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Dampak perubahan cuacanya di Kediri terdapat perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat. Kemudian dari tiap hari itu bertambah terus ya pasiennya, karena penyakitnya terlalu banyak yang dikeluhkan oleh pasien. Maka perubahan cuaca ini berpengaruh sekali terhadap manusia. Penyakit itu adalah seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ya, diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah, caranya dengan banyak makan sayur. Anak-anak ibu suka enggak makan sayur? Kemudian buah-buahan dan minum air putih yang banyak. Selain itu dianjurkan juga banyak berolahraga supaya mengatasi penyakit di saat perubahan cuaca yang ekstrim. Apa yang dianjurkan yaitu banyak makan sayur-sayuran. Nah, ibu jangan malas makan sayur, kemudian makan buah-buahan, kemudian banyak minum air putih. Kemudian juga kita berolahraga. Dari artikel yang pertama kita dapatkan kata istilah khusus ya. Yang pertama, artikel pertama cuaca panas. Itu yang kita temukan di dalam artikel yang pertama. Cuacanya panas mengakibatkan apa? Bisa yang demam, ada yang pilek, ada banyak keringat gitu ya. Kemudian perubahan cuaca tidak menentu. Itu artikel kedua tadi ya. Perubahan cuacanya tidak menentu. Misalnya paginya cerah, kemudian nanti sorenya bisa hujan, malamnya juga bisa hujan, seperti itu ya anak-anak ibu. Kemudian cuaca dingin di artikel pertama, yaitu cuacanya dingin. Kemudian di artikel kedua cuaca panas dan dingin. Kemudian cuaca hujan. Kemudian di artikel kedua itu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kemudian cuaca cerah. Kemudian kunjungan pasien. Itu yang kita dapat dari artikel pertama dan artikel kedua kata istilah khusus ya anak ibu. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir kemudian bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Waktu istirahat telah usai, saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan.
Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tapak gunung, merapikan tali buku dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Berarti anak-anak ini dia bertanggung jawab. Di saat cuacanya tidak memungkinkan bermain di luar, berarti dia bisa juga bermain di dalam kelas dengan cara menggeserkan kursi. Kemudian dia bisa supaya leluasa bermain tapak gunung. Tapi setelah dia bermain itu dia tidak lari semua, tidak meninggalkan bekas seperti itu, tapi dia masih bertanggung jawab dan membersihkannya, menyusun bangku seperti semula. Jadi itu yang harus kalian terapkan, biar itu di rumah maupun di sekolah. Kalau sudah bermain itu juga kita harus bertanggung jawab untuk merapikan mainan itu kembali atau meletakkannya pada tempatnya. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang sama dengan Udin dan teman-temannya? Mengapa bersatu dalam keberagaman itu penting? Iya, karena bersatu itu kita akan rukun. Dayu bertugas menjadi pemimpin barisan. Dayu dan teman-teman berbaris dengan rapi. Mereka mengatur barisan agar setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk bergerak. Dayu meminta teman-teman melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin. Gerakan arus tetap seimbang tanpa terjatuh. Ini contohnya anak-anak ibu. Ini adalah gerakan pertama, yaitu tangannya diangkat ke atas, kaki ini diangkat, kaki kanannya diangkat, kemudian ditahannya sampai hitungan ke-8. Kemudian jatuh nggak kakinya itu. Ini dia menyeimbangkan keseimbangan tubuhnya. Ya, gerakan kedua, mengangkat tangannya dan mengangkat kaki kiri. Kalau yang tadi kaki kanan, sekarang ditukar kaki kiri lagi. Juga gerakan untuk keseimbangan tubuhnya. Yang ketiga, gerakan ketiga ini tangannya ke depan, kaki kanan diangkat. Juga dia dihitung hitungan 8. Apakah jatuh kakinya sebelum hitungan selesai? Berarti dia keseimbangan tubuhnya belum bisa dia imbangi. Gerakan keempat seperti itu juga, tangannya ke depan, kaki juga diangkat ya. Hitungan 1 sampai 8. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sini ibu pembahasan materi malam ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.